Halo, shalom, sahabatku yang dikasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi untuk kita mendengarkan suara Tuhan. Sebelumnya, mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita angkat satu pujian bahwa kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Kemurahan lebih dari hidup. Lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji kemurahan-Mu lebih dari kemurahan lebih dari kemurahan lebih dari hidup, bahwa lidahku kemurahan lebih dari hidup. Kami naikkan syukur padamu, kami naikkan syukur padamu, syukur karena kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu, kami naikkan syukur, kami naikkan syukur padamu. Amin Tuhan, kami naikkan syukur padamu, syukur karena kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu, haleluya. Kami rindu meninggikan nama-Mu
Tuhan. Kami naikkan syukur kami ke hadirat-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat saat ini Tuhan sudah mempertemukan kami untuk kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam perjumpaan kami dengan Engkau Tuhan. Sekalipun saat ini Tuhan kami bersekutu secara online Tuhan, tapi kami bersyukur saat kami sepakat berdoa, saat kami sepakat untuk menaikkan pujian ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan bertata di atas setiap pujian kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan untuk kami boleh bersama-sama belajar, mempertajam pendengaran kami untuk menerima pengajaran-pengajaran yang daripada-Mu Bapa. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong setiap kami, memampukan setiap kami untuk memahami rencana-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Karena kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hidup. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa-Ku yang baik. Sungguh Engkau Bapa yang kekal, Raja damai, penasihat yang ajaib. Beritakan firman-Mu Tuhan, melalui lidah bibir hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Mampukan hamba-Mu untuk menguraikan setiap firman-Mu dengan bahasa-bahasa yang sederhana, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom sahabatku yang dikasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Pasti bisa berharap teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Karena pemeliharaan Tuhan sangat luar biasa, sangat sempurna di dalam setiap kehidupan kita. Sahabatku yang dikasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kita masih berbicara mengenai Roma 8 ayat 28 ya. Kita mengupas dari kitab Roma 8 ayat 28. Ya, kita baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, sahabatku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, adalah yang disebut berbahagia setiap kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi setiap kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Sahabatku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, di dalam ayat ini, ya, di dalam perjumpaan kita sebelumnya, di minggu yang lalu, kita sudah belajar bahwa pertama-tama kita harus tahu bahwa rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita itu sungguh-sungguh luar biasa. Rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita adalah rencana yang besar. Ya, rencana yang besar itu tidak bisa dilihat atau tidak akan bisa dipahami oleh manusia yang sekecil ini. Ya,
Kita harus tahu, kita harus pahami bahwa apa? Bahwa mendatangkan kebaikan itu maksudnya apa? Ya, kita harus memahami ini. Ya, ketika kita memahami mendatangkan kebaikan itu maksudnya yaitu ketika kebaikan menurut versinya Tuhan dan juga kebaikan untuk sidang jemaat semua. Atau dalam hal ini untuk kita semua, teman-teman. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi untuk poin yang kedua. Ketika kita sudah memahami artinya apa sih alat turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan itu artinya apa sih? Kita sudah paham. Minggu yang lalu kita sudah membahasnya. Nah, sekarang kita belajar. Poin yang kedua, ya. Saya mengulangi sejenak. Fakta bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, berarti rencana Tuhan tidak akan gagal. Bahkan, kita adalah bagian dari rencananya. Ya, Tuhan ingin kita menjadi bagian di dalam rencananya yang indah. Gampang banget Tuhan untuk menolong kita, memampukan kita, membuat mujizat itu gampang banget. Tetapi Tuhan menginginkan kita ini menjadi bagian di dalam rencana Tuhan yang besar. Sahabatku yang dikasih Tuhan dan terima kasih Tuhan. Bahkan di dalam rencananya ini kadang-kadang kita tidak bisa memahami. Namun sedikit demi sedikit melalui proses kehidupan kita dimampukan untuk memahami rencana Tuhan. Ketika kita mempercayai bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Karena kita telah dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 di situ dikatakan bahwa kita dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika kita mempercayai Tuhan dan jalannya, kita dapat yakin bahwa Tuhan itu aktif dan berkuasa atas nama kita. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 3 ayat 20. Efesus pasal yang ketiga ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya, jadi Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini adalah Tuhan yang penuh kuasa. Dan bahkan di situ dikatakan jauh melebihi apa yang kita doakan. Kuasanya lebih dahsyat. Kita ini jadi perantara aja untuk memanifestasikan kuasa Allah. Tuhan mengetahui masa depan dan keinginannya akan tercapai. Dan sedang berlangsung saat ini untuk kehidupan kita. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Itu menurut Yesaya pasal 46 ayat 10 ya, kemarin kita sudah baca. Bahkan ketika segala sesuatu tampak kacau dan tidak terkendali, Tuhan tetap memegang kendali. Terkadang kita khawatir tentang apa yang terjadi pada kita karena kita tidak tahu apa yang terbaik buat kita. Tetapi Tuhan tahu. Haleluya.
Prinsip Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, digambarkan dengan baik dalam kisah kehidupan Yusuf. Kita mengerti atau kita mengetahui kisah Yusuf ini mungkin sejak kita Sunday School, sejak kita sekolah minggu. Ya, dalam perjanjian lama kisah Yusuf ini, di awal kehidupan Yusuf, saudara-saudara Yusuf ini iri, teman-teman. Ya, saudara-saudara Yusuf ini dengki sama Yusuf ini, iri hati, sakit hati sama Yusuf. Nah, ketika mereka dipenuhi dengan iri hati, sakit hati, karena perlakuan yang tidak adil menurut mereka dari orang tuanya, karena lebih mengasihi Yusuf kan. Nah, Yusuf ini langsung dijual. Tadinya mau dibunuh, tetapi Tuhan izinkan untuk hanya mengalami penderitaan, yaitu dijual, dimasukkan ke dalam sumur, sebuah sumur yang tidak ada airnya, dan terus dijual, teman-teman. Nah, ketika Yusuf dijual, terus kemudian dia menjadi budak, terus akhirnya dipromosikan Tuhan untuk menerima tanggung jawab mengurusi rumah tangga, dalam arti untuk pekerjaan rumah tangga yang ada di rumahnya Potifar. Teman-teman, di sini apakah rencana Tuhan sampai di situ? Yusuf menerima promosi untuk menerima kepercayaan dari keluarga Potifar ini? Tidak. Ternyata kesetiaan Yusuf, imannya Yusuf ini diuji lagi. Diujinya bagaimana? Dengan didatangkannya istri Potifar yang menggoda Yusuf. Nah, akhirnya sampai Yusuf tetap mempertahankan imannya, tetap mempertahankan kekudusannya, dia sampai difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara secara tidak adil dan dilupakan teman-temannya. Berapa tahun teman-temannya itu melupakan. Tuhan memberi kemampuan untuk menafsirkan mimpi di dalam kehidupan Yusuf. Jadi ada kelebihan yang Tuhan taruh. Ada sebuah talenta, ada sebuah karunia, ada sebuah skill yang ditaruh di dalam setiap kehidupan kita. Sama seperti Yusuf ini tadi. Kalau Yusuf dikasih karunia untuk menafsirkan mimpi, dan melalui kemampuannya itu, Yusuf sekali lagi diangkat ke posisi yang terhormat, dan berkuasa di tanah Mesir sebagai orang yang kedua, pemerintahan tertinggi sebagai wakilnya Fir'aun. Nah, ketika kekeringan memaksa saudara-saudara Yusuf untuk mencari makanan di tempat lain, tibalah mereka semuanya itu datang ke Mesir. Nah, inilah Tuhan persiapkan kehidupan Yusuf yang tadinya enak, ya, sebagai anak emas, sebagai anak kesayangan dari bapaknya dan ibunya. Terus ada saudara-saudara yang iri hati, sakit hati, kemudian mereka berencana jahat terhadap diri Yusuf, mau membunuh, dan akhirnya Tuhan izinkan untuk Yusuf hanya dibuang dan dijual saja. Inilah kedahsyatan rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu tidak akan ada yang bisa menggagalkan. Mungkin manusia bisa mereka-rekakan yang jahat terhadap diri Yusuf. Tetapi Tuhan membuat segala sesuatu yang tadinya tampak sulit, sukar,
tetapi Tuhan sanggup memberikan satu karya yang indah yang terjadi di dalam diri Yusuf. Sehingga akhirnya apa? Ketika saudara-saudaranya kelaparan dan datang ke Mesir, akhirnya Tuhan mempersiapkan penolong untuk saudara-saudaranya ini. Maka Yusuf ngasih mereka makanan, sehingga mereka semuanya tinggal di Mesir. Ya, itulah kedahsyatan kasih Tuhan. Melalui gambaran ini kita bisa memahami, kita bisa mencerna bahwa apa yang kelihatannya tidak baik bagi pemandangan manusia, tetapi Tuhan bisa mengubahkan keadaan. Tuhan bisa membentuk kehidupan seseorang untuk menjadi orang-orang yang andal dan tangguh. Itu yang diinginkan Tuhan. Tuhan ingin kita ini menjadi orang-orang yang bisa mentransformasikan kuasa Tuhan. Bisa mentransformasikan kasih Tuhan. Menjadi orang-orang yang menggenapi rencana Tuhan. Kita bukan hanya sekedar penonton. Nggak enak kalau kita hanya sekedar menonton. Ketika kita menyaksikan pertolongan Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Terus kita terkagum-kagum. Oh enak ya, dia mengalami mujizat sakit disembuhkan. Oh, terbebas dari hutang. Hutangnya miliaran, tapi dibebaskan dari hutang. Karena Tuhan tolong, Tuhan kasih mujizat yang luar biasa. Ada pertolongan dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Ketika kita melihat ada banyak orang-orang yang mengalami mujizat-mujizat Tuhan, terus kita hanya terkagum karena melihat orang lain saja. Tapi Tuhan sebenarnya tidak menginginkan hal itu. Tuhan menginginkan kita sendiri yang mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Proses pembentukan yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Jadi kita ketahui, ya, di ayatnya di dalam Roma 8 ayat 28 di situ dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi siapa? Bagi orang yang sih. Pastikan diri kita ini menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yusuf benar-benar imannya teruji. Dia benar-benar memiliki visi yang besar. Dia memiliki penglihatan untuk beberapa tahun kemudian. Dan dia memang benar-benar mempersiapkan dirinya dengan hidup di dalam takut akan Tuhan. Tuhan menginginkan hal itu. Pribadi Yusuf bisa menjadi contoh yang pertama untuk kita semua, teman, tentang memahami maksud di dalam Roma 8 ayat 28 ini. Memahami bahwa Roma 8 ayat 28 ini adalah sebuah proses kehidupan. Kita harus menjalani. Ya. Sepanjang hidupnya Yusuf percaya kepada Tuhan. Tidak peduli keadaan baik atau buruk yang dialaminya. Yusuf mengalami hal-hal yang buruk, penculikan, perbudakan, tuduhan palsu, pemenjaraan yang tidak adil, penolakan, kelaparan. Namun, pada akhirnya Tuhan membawa semuanya itu kepada apa?
kepada kemuliaan, kepada kebaikan, dan menunjukkan kedahsyatan rencana Tuhan bagi diri Yusuf dan juga bagi saudara-saudaranya Yusuf. Kebaikan buat orang-orang yang ada di Mesir juga pada waktu itu. Memang Tuhan taruh orang-orang yang tepat untuk bisa menjadi berkat, untuk bisa menjadi manfaat yang baik. Ya, inilah yang diinginkan Tuhan. Kita ini ditugasi untuk apa? Untuk melakukan perbuatan baik, teman-teman. Ya, coba kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 17, saya ulangi lagi. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah ini loh, Tuhan taruh kita dimanapun posisi kita saat ini. Itu untuk apa? Untuk ada sesuatu yang baik. Ya. Menghasilkan manfaat yang baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk lingkungan kita. Kita harus memahami rencana Tuhan ini. Setelah kita tahu, kita harus memahami. Dan akhirnya Tuhan juga meneguhkan diri Yusuf dan menciptakan rekonsiliasi. Tidak ada akar pahit di dalam diri Yusuf. Yusuf sebagai gambaran orang yang luar biasa. Cintanya akan Tuhan. Mempertahankan kehidupannya. Mempertahankan pikirannya. Mempertahankan hatinya. Walaupun mungkin sempat diprank ya. Saudara-saudaranya pada waktu itu sempat diprank sama Yusuf. Tapi tidak ada dendam sedikit pun dalam diri Yusuf. Malah dia bersyukur bisa menjadi orang yang bisa menolong saudara-saudaranya. Nanti teman-teman bisa baca untuk kisah Yusuf ini di dalam Kejadian mulai dari pasal 37. Keren sekali kisah Yusuf ini. Kita bisa baca, kita bisa pelajari. Ya. Melalui keadaan yang menyakitkan itu, diteguhkan imannya Yusuf. Melalui keadaan yang menyakitkan itu, Yusuf tidak menyimpan akar pahit, tidak menyimpan dendam. Karena dia fokusnya sama Tuhan, bukan fokus sama masalahnya. Fokusnya kepada janji Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Kalau fokusnya sama masalah, sama penderitaannya, sama ketidakadilan yang dia alami, dia akan menyimpan berbagai macam akar pahit. Dan orang yang menyimpan akar pahit, kehidupannya akan menghasilkan kepahitan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Artinya apa? Kehidupannya tidak akan bisa menjadi berkat. Tetapi Yusuf justru sebaliknya.
Yusuf tidak mau menyimpan akar pahit. Tapi Yusuf mau mengasihi, mau menggenapi janji Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita harus belajar bersama-sama. Kita harus mengingat bahwa janji Tuhan itu tidak bisa instan. Harus ada sebuah proses yang terjadi. Untuk apa? Membentuk hati kita, membentuk diri kita, supaya kita ini benar-benar memiliki hati yang mengasihi Tuhan, yang rendah hati, yang tidak tegar tengkuk, dan sebagainya. Sama seperti bangsa Israel. Diizinkan Tuhan berputar-putar 40 tahun. Itu tujuannya untuk apa? Untuk menghancurkan kesombongan bangsa Israel. Dalam arti lain, Tuhan itu sangat menentang orang-orang yang sombong, tetapi sangat mengasihi orang-orang yang rendah hati. Kita harus rendah hati, memiliki hikmat yang daripada Tuhan, memiliki kemampuan, dan menguraikan kekusutan. Kalau Yusuf, dia menafsirkan mimpi. Yakinlah bahwa setiap kita dikasih kemampuan supranatural dari Bapa kita di surga. Apapun itu, tangkap, kerjakan. Talenta yang kita miliki harus kita kerjakan. Kita lipat gandakan. Jangan hanya disimpan. Jangan hidup di dalam ketakutan. Tetapi kita harus melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Saat kita menghadapi ketidakberdayaan, ketidakadilan, ya, kita harus melakukan sesuatu yang membuat Bapak kita di surga ini tersenyum dan berkata, inilah anakku yang kukasih, padanya lah aku berkenan. Ini sebagai perenungan buat kita. Nah, pribadi yang kedua yang dapat kita pelajari adalah kehidupan Paulus adalah bukti lain tentang bagaimana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Paulus sempat mengalami kecelakaan, ya, kecelakaan transportasi, karam kapal, pemukulan, pemenjaraan, pencobaan pembunuhan, kebutaan sementara, dan masih banyak lagi. Rasul Paulus mengalami semuanya itu. Dan itu semua adalah bagian dari rencana Tuhan untuk mengabarkan Injil. Dan bahkan saat-saat ini, ada banyak orang-orang yang menafsirkan sesuatu hal yang salah tentang pengajaran-pengajarannya Rasul Paulus. Ada yang menganggap, Rasul Paulus itu bukan muridnya Tuhan. Karena bukan termasuk 12 rasul. Sekalipun Rasul Paulus ini bukan termasuk 12 rasul, muridnya Tuhan langsung. Tapi Tuhan langsung menunjukkan dirinya pada Saulus waktu itu. Masih bernama Saulus. Saulus ini menerima perjumpaan langsung. Ya, ketemu Yesus langsung.
Saat ini ada banyak sekali jiwa-jiwa baru yang dimenangkan melalui perjumpaan-perjumpaan langsung. Ini harus kita sadari. Kalau kita tidak mau mengabarkan kabar baik terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, Tuhan bisa mengerahkan Roh Kudus untuk menjamah hati setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya. Janji Tuhan apa? Di dalam Matius 28 ayat 19-20. Supaya apa? Supaya kita menjadikan semua bangsa itu murid. Coba kita baca Matius pasal 28 ayat 19-20. Tuhan ingatkan akan hal ini. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Inilah yang Tuhan inginkan, menjadikan semua bangsa itu murid. Ya. Nanti di surga itu kita nggak ditanyai macam-macam. Tapi di surga itu nanti kita ini akan ada satu pertanggungjawaban, yaitu apa? Kita sudah membawa buah apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Kita sudah memuridkan berapa orang. Arti kata menjadikan murid itu bukan hanya sekedar follower, atau bukan sekedar membaptiskan orang atau menjadikan orang untuk menjadi orang Kristen. Tidak. Ya, tetapi Tuhan menginginkan kita semua itu mengajari mereka, membagikan, sharing kehidupan. Kalau kita melihat pribadi Yesus dengan murid-muridnya, apa yang dilakukan Yesus? Mengajari melalui kehidupan, melalui proses kehidupan ini. Mengajari tentang iman, mengajari tentang berdoa, mengajari tentang menyembuhkan orang sakit, mengajari bahkan secara finansial pun Tuhan Yesus itu ngajari. Ketika membutuhkan finansial untuk bayar pajak waktu itu, Tuhan pun ngajari. Yaitu apa? Disuruh mancing, suruh pergi kerja. Karena itu kemampuan murid-muridnya waktu itu. Murid-muridnya disuruh mancing. Ikan pertama yang kamu peroleh, di situ akan ada uang. Tidak mungkin bagi manusia, tetapi itu mungkin bagi Tuhan. Tuhan ngajari. Baik secara rohani ataupun secara sekuler, mungkin ya dianggap sekuler, Tuhan ngajari. Dan bahkan secara medis pun, Tuhan itu pun juga ngajari. Ini yang harus kita pahami. Rencana Tuhan dalam kehidupan kita bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri. Coba dicek di dalam kehidupan kita.
Apakah setiap yang kita miliki itu berguna untuk orang lain atau berguna untuk diri kita sendiri saja? Apakah semua yang kita doakan itu berguna untuk orang lain juga ataupun hanya untuk kita sendiri? Ini yang harus kita cek. Ini yang harus kita paham. Rasul Paulus mengajari kita bahwa sekalipun Rasul Paulus bukan bagian dari 12 rasul, tetapi karena dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, hidupnya dirubah, hidupnya berubah. Ya. Sehingga mungkin ada yang berkata, oh di dalam perjanjian baru itu hanya tulisannya Paulus saja yang banyak dan sebagainya. Ya memang Tuhan izinkan untuk Rasul Paulus menulis banyak kitab di dalam perjanjian baru. Karena Rasul Paulus adalah seorang sarjana, seorang cendekiawan yang dipilih Tuhan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Itu untuk menggenapi firman Tuhan. Jadi kita harus perhatikan kehidupan kita. Apakah kita sudah memiliki nilai-nilai Kristus di dalam setiap kehidupan kita? Kalau Kristus ngajar atau menjadikan ada punya beberapa murid, apakah kita sudah punya beberapa murid dalam kehidupan kita? Yang Tuhan inginkan untuk kita menjadi seorang guru, ya, yang mau ngajar. Ngajarnya bukan hanya sekedar lip service, tidak. Tetapi Tuhan menginginkan kita ini melalui sharing hidup. Ketika kita sudah sharing kehidupan terhadap murid-murid kita, tidak perlu kita tuntut mereka untuk menjadi orang Kristen. Tidak. Hanya pastikan mereka mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kadang sebagai orang Kristen yang secara KTP pun kadang mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu juga perlu dimuridkan, bukan hanya orang-orang yang ada di atau yang non Kristen. Semuanya harus dimuridkan. Kita harus memahami itu. Jadi ketika kita memahami rencana Tuhan, kita mengerti rencana Tuhan, kita coba baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 16 tentang perkabaran Injil dari Paulus. Kisah Para Rasul 9 ayat 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ya. Terus kemudian dibaca di dalam 2 Korintus ayat 11 sampai ayat 11 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 27. 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 27. Ya. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 25. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. 26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun,
bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak-pihak saudara palsu. 27. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Ini gambarannya penderitaannya Rasul Paulus. Nah inilah, pertemuan sebelumnya kan saya katakan, mungkin kita berekspektasi bahwa ikut Yesus itu enak, kondisinya, keadaannya enak, tidak mengalami seperti yang dialami Rasul Paulus tadi. Dan bahkan diceritakan Rasul Paulus pun juga mengalami sakit yang tidak bisa disembuhkan. Walaupun dia protes sama Tuhan, Tuhan sembuhkan aku. Tetapi dengan lembut Tuhan katakan, justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan ingin kita ini menyadari, kita ini nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita harus melekat sama anggur yang benar. Kita harus tinggal di dalam firman Tuhan. Ya. Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Dan firman-Nya itu memenuhi setiap kehidupan kita. Itu yang diinginkan Tuhan untuk kita kerjakan. Melalui semuanya itu Allah dengan teguh bekerja untuk mendatangkan hasil yang baik dan mulia. Semuanya mendatangkan kemuliaan Tuhan. Itu ending. Itu tujuannya. Ketika kita mengalami sesuatu yang mungkin tidak enak secara daging. Tapi yakinlah, cari sesuatu yang terdalam dalam setiap yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita banyak introspeksi diri aja, koreksi diri. Tidak usah menyalahkan keadaan, tidak usah menyalahkan lingkungan, tidak usah menyalahkan orang lain. Ataupun tidak perlu kita menyalahkan diri kita sendiri, tidak. Kita koreksi diri bukan berarti kita menyalahkan diri sendiri. Tidak juga. Ya. Ada banyak orang Kristen yang tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Mungkin dia bisa memaafkan orang lain. Walaupun sulit ya. Tapi mungkin dia bisa memaafkan orang lain. Mengampuni orang lain. Tetapi kadang ada sebagian orang Kristen yang tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Jadi sementara ini saya cut dulu inti pembelajaran kita pada malam hari ini. Yaitu setelah kita menyadari bahwa kasih Tuhan, rencana Tuhan adalah rencana yang besar. Tuhan inginkan setiap kita menjadi pelaku rencana Tuhan. Bukan hanya sebagai penonton, tetapi kita menjadi pelaku. Kalau kita mengalami sendiri pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita bisa berapi-api untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Dan akan ada banyak orang yang terberkati dengan keberadaan kita, dengan sharing kita, dengan kehidupan kita. Mereka akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita dan mereka akan takjub. Bukankah kita adalah garam dan terang dunia yang Tuhan inginkan untuk kita hidupi di dalam. Next, kedepannya kita akan bahas lagi tentang Roma 8 ayat 28 ini dengan
pembahasan yang memperlengkapi dari apa yang sudah kita bicarakan saat ini. Kita akan masuk di dalam doa. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih, heran dan besar bagiku, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini Tuhan izinkan kami untuk kami belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau, bagi setiap orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyingkapkan pewahyuan-pewahyuan yang secara khusus untuk kami dapatkan saat kami membaca kebenaran firman-Mu, saat kami merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terlebih lagi Tuhan ajari kami untuk kami belajar, untuk melakukan kebenaran firman-Mu, untuk hidup di dalam rencana-Mu yang besar dan ajaib di dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Mari Bapakku yang baik, saat ini setiap sidang jemaat yang ada dimanapun berada, mereka saat ini yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberi kekuatan yang baru, pengharapan di dalam Kristus tidak mengecewakan. Kami yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yang bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allah yang memelihara kehidupan kami sempurna, Allah yang memampukan kami untuk kami bisa melewati setiap proses kehidupan kami di dalam menjalani rencana Tuhan dalam kehidupan kami, Bapak. Bersyukur
yang seperti Engkau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.